Sobat Ambiar. Kenapa ya? Dari pembukaan kita bisa mengetahui bagaimana stresnya seorang Dewi Persik. Banyak masalah, tidak masalah. Ya, banyak masalah tuh kenapa sih? Duit banyak. Iya. Hidup sekarang lebih Sebentar, tenang. kalian itu ngomong stres kok ke gua, kalian sendiri itu yang stres. Ya maka dari Masa itu. datang-datang di pagi-pagi Amir pakai baju tidur. Coba boleh kasih lihat aku. Ya Ini bukan ampun. baju tidur. Bolehlah sekarang kamu bilang aku pakai baju tidur. Lihatlah 3 bulan lagi. Kita pakai baju pengantin. Alah, kemarin aja udah gandeng-gandeng cewek. Jalan-jalan. jelas. Cemburu. Jangan cemburu, buta jangan. Jadi Kak Dewi. Iya, aku mau tanya juga sama Rian. Kenapa? Sebenarnya wanita yang berada di Instagram kamu kemarin itu siapa? Satu, itu pertama teman aku, sahabat aku. Sebutkan namanya. Namanya adalah Leni, dia orang Bali. Oke. Yang kedua, Halo Kak Leni. Yang kedua itu Ari Kirana, itu partner nge-MC aku wedding. Aku tuh kemarin sengaja jalan waktu ada wedding di Bali, aku jalan di tengah. Latihan. Karena WA nggak aku jawab-jawab. Bukan. Sabar dong. Ya habis aku juga bingung, kamu kalau sama aku WhatsApp gak dibalas, sama yang lain video call, aku lihat kamu video call sama orang. Oh, aku tahu sama bos ya. Dengerin. Gua nggak bisa menjalin hubungan sama partner kerja pelan-pelan aja dulu. Bohong, nggak mungkin. Kamu juga suka sama dia kan? Kamu nggak bisa sama partner kerja, giliran sama mantan lu bisa kerja. Iya. Kan udah jadi mantan Yaudah, saya. sekarang gimana enaknya nih Mana kalau sih? kamu nggak sama dia, aku yang sama dia nih. Sobat Ambiar, di pagi hari Iya, ini kita ya punya bintang tamu Allah. yang sangat luar biasa sekali ya. Benar sekali. Tapi ngomong-ngomong, satu teman kita ini kemana ya orangnya ya? Oh, biasa. Mana Satu ya? teman itu udah banyak duitnya. Jadi males-malesan kerja. Ya beda sama kami bertiga yang memang butuh uang ya. Yuk, mendingan nggak usah bahas yang nggak ada ya, bahas yang ada aja Iya nih. benar. Kita akan panggilkan ini dia pasangan yang pertama. Sobat Ambiar, jauh-jauh Iya. kita hadirkan datang Dari dari negeri jiran. Malaysia. Datang ke sini kabarnya naik Keramat Jati. Hah? Masa naik bus Keramat Jati? Tapi kita ini senang sekali, kita banyak kedatangan negara-negara serumpun. Betul. Berarti tandanya pagi-pagi Ambiar ini the best. Iya. Because banyak orang-orang luar negeri datang Iya. ke sini. Sebutkan siapa aja dari luar negeri. Kemarin Pernah. siapa tuh? Yang dari Thailand, pernah Thailand. Jirayut pernah. Iya, Dirayut. Iya kan? Siapa lagi? Cesari Ini Malaysia. kemarin. Cesari itu kakaknya Cesar Idris ya? Bukan, beda lagi nih Cesari, beda. Sekarang kita hadirkan lagi pasangan fenomenal dari Malaysia. Sama seperti tema kita di pagi hari ini. Sensasional, fenomenal. Yes. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan. panggil. Ini dia siapakah mereka, sosoknya kita saksikan dulu tayangan yang satu. Ini dia lah, gila lah. Kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Oh, Kasih. keren sekali. Bagus banget suara kalian berdua, luar biasa. Bagus banget, suaranya halus. Kayak kapas. Kamu dampingi saja calon suamimu di sana. Ih, sini lihat. Wi, waduh, gini dong Wi. Tuh lihat, halus, tenang, manis orangnya Wi. Emang kenapa ini manis, tenang? Coba, ini tenang banget lu. Hah? Sabar dong sayang, Ya biar aku Allah. tenang. Gimana aku bisa tenang, kamu gak sabaran? Aduh, Nuha Nova, apa kabar Malaysia? Alhamdulillah. Kamu tuh di Kuala Lumpur apa di mana? Ah, Kuala Lumpur. Oh, Kok kamu tuh imut-imut sekali, cakep-cakep. Nova tuh umurnya berapa sih? 22. 22. Kalau Nova? 23. Beza setahun saja. Iya. Coba sapa Sobat Ambiar yang ada di Malaysia ya, karena tayangan kami juga sampai ke Malaysia sana. Ada live streaming juga. Sapa sayang, sapa. Halo Malaysia. Halo, pakai bahasa Melayu pun boleh, silakan. Sapa, silakan. Oke. Boleh silakan sapa. Assalamualaikum Malaysia. Kami sudah pun sampai di Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Halo Malaysia, kita bagi-bagi Ambiar. Gege. Karena nanti kami pun bertiga akan bikin konser di Malaysia. Betul. Apa namanya? Nanti kita bikin konser Ambiar namanya. Ya, Ambiar. nanti King Nasar yang nyanyi, aku yang belly dance. Jadi dance. Lagunya ya tap-tap, ya Iya, tap-tap. Boleh silakan Duduk, dua ada duduk, boleh silakan duduk. duduk ya. Kita
kita mau ngobrol-ngobrol sama kalian berdua. Ini dia loh, Sobat Ambiar, pasangan yang menjadi viral di media sosial sampai akhirnya lagunya juga dikenal sama masyarakat di Indonesia. Bahkan banyak sekali penyanyi asal Indonesia yang mengcover lagu kalian. Congratulations, selamat Ternyata ya. ini penyanyi aslinya loh. Nggak beda dengan suara rekaman, suaranya good. Iya. Alhamdulillah. Karena makasih. memang aku dengerin tadi pas nyanyi itu kan tadi nyanyinya kan kamu live ya. Iya. Tapi kalau orang kan ada kalau nyanyi live itu suka, nah maaf lagi pagi-pagi ya. Aduh kalau kita mau udah ada serak-serak dia. Maksudnya Dewi Persik ya? Hah, siapa? Kalau ini lahir udah senang. Bagus tapi suaranya tuh ini banget gitu, nggak ada yang goyang, nggak ada yang apa, best. Luar biasa. Benar. Serius. Kalian tuh gimana ceritanya bisa diduetkan bersama? Itu gimana Bisa jadi teman awalnya? duet. Kami itu, saya bisa ngomongnya bahasa Malaysia nggak? Kamu Boleh, bahasa boleh. Malaysia, bahasa Thailand pun penonton kita paham. Tak apa cakap Malaysia. Sayang, bahasa Tapi hati pun aku paham sayang. Saya bisanya Indonesia itu dikit-dikit. Tak apa, Tak apa. Little tak apa. Tak apa. Siti Nurhaliza pernah kami undang. Iya. Amy Search pernah kami undang. Betul. Tapi mereka tidak mau datang. Silakan. Silakan sayang. Kami baru bertemu tahun ni. Tahun ini kami ditemukan oleh manajemen kami di Good Music. Jadi alhamdulillah proses perakaman dan juga macam kami beruntung kerana saya dengan Naufa sangat serasi sebagai kawan. Kita orang sangat serasi untuk bekerja bersama. Jadi, Benar hanya kawan aja. ya benar. Betul. Ada cinta, love ke apa ke? Tak ada. Tak ada atau belum ada? Belum ada mungkin. Tapi pasti banyak fans-fans yang pingin kalian bersatu kan, kayak kita. Ya kenapa? Kalau ini yang perempuan ni maksa. Dia budak laki Iya, tak. ini yang lakinya lari mulu. Masa sih tak ada cinta-cinta itu tak ada. Kami itu tak ada apa-apa hubungan, melainkan kawan lah. Oh kawan. Melainkan kalau tak ada taruh mungkin tak tuntuang. Jadi kawan aja profesional ya. Iya. Tapi siapa sih yang menciptakan lagu Casablanca yang kalian nyanyikan hingga begitu terkenal di Indonesia itu siapa? Okey, Casablanca ada 2 lirik. Ini saja mi kecil, mi kecil. Oh, ya, mi kecil. Pakai clip on saja. Apalah. It's okay. Casablanca ni ada 2 lirik. Lirik Malay and lirik Arab. Oh, lirik Malay sama lirik Arab. Dua lirik Malaysia, bahasa Malaysia sama lirik bahasa Arab. Yes. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan lagu ni lirik by Dakmi. Dakmi. Dan lirik Arab tu daripada Karim Al-Ali. Karim, halo Dakmi. Dakmi Malaysian. Ya. Dakmi orang Malaysia. Sama Mas Karim. Mas Karim, Kalau ya. Karim siapa tadi? Karim Al-Ali. Itu orang mana? Ya, Karim Al-Ali Arab. tu orang Syria. Oh, orang Syria. Judulnya Casablanca. Sama teman kita juga lagi izin karena sekarang dia lagi syuting Hantu Terowongan Casablanca. Dia jadi tuyul seniornya. Dia jadi hantunya. Ada kawan kami. Tuh lihat. Bisa lihat kan? Tuh, iya. Ini sebenarnya dia botania. Aslinya botak. Jadi makanya main hantu jadi tuyul. Lagi sibuk syuting. Jadi lagu Casablanca ini sebenarnya kan ada 2 versi. Ya. Bahasa Arab dan juga Melayu. Tapi apakah dari bahasa Arab dan bahasa Melayu ini artinya sama? Ya. Artinya lebih kurang sama. Tapi Cuma beda bahasa aja. Tapi kalau tengok lirik bahasa Arabnya, dia sangat poetik orang panggil. Sangat berpuitis. Yes, berpuitis. Lebih kurang atau kurang lebih? Sama aja. Sama aja. Jadi artinya tentang apa lagu Casablanca ini? Okey, Casablanca maksudnya adalah rumah putih. Casa maksud dia rumah, Blanca putih. Tapi bila nak direlatekan dengan kita punya lirik Casablanca ni, dia jadi cinta yang suci. Gimana? Gimana gayanya? Okey, sekali lagi Ya. Casablanca
maksudnya adalah rumah putih. Rumah putih. Casa is rumah, Blanca adalah putih. Putih. Bila nak direlatekan dengan lirik Casablanca, Casablanca. dia jadi cinta yang suci. Cinta yang Kak, tadi ada begininya. Kasa tuh bukan buat kalau ada luka orang. itu kain kasa. Beda lagi. Baiklah. Nanti kamu kalau di Indonesia ciptakan lagi, jangan judulnya Casablanca. Apa? Kota Casablanca. Ya. Tapi berarti ini pertama kalian berduet ya, Iya sayangnya? Iya, Oke, pertama sebelumnya nggak pernah duet sama sekali. So, Nuha, menurut kamu Naufal itu seperti apa? Naufal ni orang yang sangat supportive. Supportive. Contohnya? Contohnya macam kalau tengah nervous ke apa, dia sama-sama macam tolong Saling untuk saling membantu. Jadi sebab tu saya cakap tadi kerja dengan Naufal sangat senang. Tidak egois. Yes, dia kayak tak Lesti. sombong, Tak senang sombong. bekerja. Very professional. Kalau Naufal melihat Nuha seperti apa? Nuha pun sama juga macam saya. Tak ada macam saya kan. Sebenarnya Nuha lain juga. Nuha, kalau macam Nuha ni dia selalu bagi nasihat. Sama juga macam kalau saya down pun selalu Nuha yang tolongkan nasihat. Ya. Siapa? Tapi kami enggak ada apa-apa ya. Biasanya dari saling bantu itu timbullah cinta-cinta. Cinta. Indonesia. Tapi saya setuju. Selama memang mencari rezeki memang harus sama-sama sportif. Iya, benar. Betul ya. Benar, Kita juga senang sekali lagu kalian ini. Kalau dilihat banyak sekali penyanyi Indonesia yang Yang mengcover lagu-lagu kalian. Kita Kami mau juga kasih ingin lihat. berterima kasih kepada Indonesia yang support lagu Casablanca sampai sekarang. Indonesia punya support memang Luar biasa ya. Memang netizen di Indonesia itu jarinya ada 20, jadi ngetiknya cepat. Komentar terus ya. Kita kasih lihat ini dia beberapa penyanyi Indonesia yang mengcover lagu Casablanca milik Nuha dan juga Naufal ya. Gimana tanggapan kalian? Banyak penyanyi Indonesia yang mengcover lagu kalian. Iya. kami kagum dengan talent-talent yang Indonesia ada. Kami pun selalu juga tengok artis-artis di Indonesia yang sangat berkarya lah orang panggil kan. Jadi macam kami sangat seronok bila dapat tengok orang Indonesia pun turut bersama untuk join challenge dan juga cover. And yang kami dengar semua sedap-sedap. Ya, betul, benar. Semua sedap-sedap. Enak-enak banget. Enak-enak banget. Oh, kamu ngomong memang selalu ada gayanya gitu ya. Begitu. Bar nggak apa-apa ciri khas ya Naufal ya. Ada jokesnya gitu supaya orang tuh lihatnya tuh gemes gitu ya. Benar-benar. Tapi ini kali pertama kalian ke Indonesia atau sebelumnya memang sudah pernah? Saya itu sudah kali keberapa? Saya kali ketiga. Kali ketiga. Tapi kali pertama ke Jakarta. Sebelumnya? Sebelumnya di Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Kalau Nuha? 2 kali. Pernah datang ke Jakarta dulu. Noha jalan-jalan dengan family. Pergi Jakarta dengan Bandung. Oh, Yeah. oke. Nanti kita ajakin kamu ke ini ya, ke Tanah Abang ya. Okey. Ngapain? Beli kain dong, bikin baju, bikin kain Nanti bagus. kita ajakin kamu ke base camp military lifestyle. Ya. Masuk, Pak Eko. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ternyata Naufal ini dulunya sebelum menjadi seorang penyanyi pop, dia pernah menjadi penyanyi nasyid ya. Kita kasih lihat. Oh, Masya Allah. Naufal Azrin, sosok viral penyanyi lagu Casablanca, dulunya seorang penyanyi nasyid. Masya Allah. Oh ya Allah. Siapa yang ngajarin? Itu Naufal ya? Lucu banget ya, beda banget sama ini ya. Maksudnya yang ini gak lucu? Gimana sih? Ha? Bukan, karena sekarang ada janggut ya. Ada jenggotnya Kamu sekarang bagi yang ya. tadi tuh brondong, kalau kita di sini bilangnya brondong. Dan jagung muda. Anak muda You know sekali. Brondong, a youth youngster. Ya, kalau di Berondong. Malaysia orang panggil jambu. Oh jambu. Iya. Kalau dia bukan jambu, janda kalau dia. Hati-hati nanti duda loh kau. Iya, iya. Jadi kau dulu nyanyi nasyid. Ya, dulu penyanyi nyanyi nasyid, tapi nasyid is genre. Nasi is jam. Nasyid Genre. genre, Nasyid. ya, Ya. genre. Oke. Nasyid adalah dia ada genre dia yang tersendiri. Betul. Dan sekarang saya sedang orang kata apa, mencuba benda yang baru, Genre pop. genre pop Casablanca. Tapi bagus, betul. ya. Siapa yang mengajarkan awalnya kamu untuk genre nasyid? Karena tidak semua penyanyi bisa bernyanyi dengan menyanyikan genre lagu nasyid. ya. Nasyid itu agak ke arah harapan ya King ya. Ya, Betul. nasyid itu kayak itu, jagalah hati, macam itu ya lagu. Ya itu kan Ya, mirip Rehan. ke pop gitu ya Betul, King berarti ya. Gimana? Siapa yang ngajarin nasyid? Saya bermula dengan
Qasidah. 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 Ada di Indonesia juga dia nyanyi. Bila bom nuklir dijatuhkan. Jadi sama kayak ibaratnya kalau di daerah-daerah itu samroh. Samroh. Ya, Iya. saya Jilbab putih. Gitu ya kan? Benar. Ya. Coba Naufal boleh silakan berdiri. Naufal ambil mic ya. Coba ya. Kita mau lihat kamu bernyanyi dengan genre nasyid itu kurang lebih seperti apa. Band kami Perlan 86 mereka sangat piawai untuk mengikuti dengan nasyid ya. Walaupun ada kendangnya sedikit. Oke, oke. Siap ya? Naufal di pagi-pagi ambiar. Naufal lebih dulu lah. يا بدراتي من حزنكم لك مالي مزايا درعا علا كما King Nasar. Nanti Nuha dulu. Coba kamu Nuha kamu bisa? John. Oke. Di pagi-pagi ambiar. Nuha. Ayo. Pagi mah begini kita susah banget ya suara begininya pagi. Kamu luar biasa loh. Ini mah Coba bening King banget. Nasar kita juga pingin denger King Nasar dikit dong, Iya, Arabik dong tapi King Nasar. sebelum aku, ini ada Arabic versi challenge-nya. Iya. Kita kasih lihat mereka punya Arabic Verse Challenge versi Nuha dan juga Naufal ya. Silakan. Coba dong, dorong. Bagian rapnya siap ya. Coba Arabic Verse Challenge versi Nuha dan Naufal. يا حبيبي يا نبضي قلبي خليك معايا طول الوقت متفاري عيني بعدك يكويني وقربك يحييني محتاجك جنبي دلوقتي وأيامي الجاية. Luar biasa ya. Pantas label musik mereka di Malaysia mempersatukan karena mereka punya kesamaan yang sangat luar biasa sekali ya. Nuha itu suaranya lembut terus lebar range-nya tuh. Jadi kamu tapi suka pakai suara asli atau suara falset atau kalau yang Nuha suka campur-campur. Campur-campur. Campur-campur, ya. Ikut range. Casablanca Ya, ada campuran falset ya. Karena nggak ketara. Pas Tapi pindah-pindahnya tuh nggak ketara. Betul, Itu betul, penyanyi bagus betul. rata-rata kan Betul. lembut Wih, banget. Nuha dan juga Naufal. Kalau ini tuh kayaknya sabar loh. Kamu cocok jadi pendamping Kak Dewi, sabar. Nyanyinya tuh sabar, penuh cinta gitu loh. Jangan yang sabar-sabar bahaya membahayakan. Boleh silakan duduk lagi ya. Tapi kalian berdua tuh ya Allah. Ada lagu Arab nanti kalian coba nyanyiin ya. Apa judulnya? Judulnya Ahidni Ma'ak. Pernah dengar gak lagu itu? Penyanyinya Fadil Syakir sama Yara. Coba nanti kalian dengar. Cocok kalian berdua nyanyi itu. Saya jadi ingat saya dulu masih kecilnya. Bisa dicoba. Saya dulu masih kecilnya. Sekecilnya sekecil apa? Segini lah. Segini. Enggak beneran. Gue dulu kelas 6 SD ikut Gelantara, gelar anak Nusantara. Ketika itu aku juara 1 dapat penghargaan dari Ibu Tin Soeharto. Waktu itu kalau nggak salah nyanyi gini. Nurul Qamar fil badri, Nurul Qamar fil badri.
khudni ya ini ya ini ma ra'aitu mithla khudni ma ra'aitu mithla khudni ya ini gitu ya ini ya kayak gitu deh panjang itu panjang. Luar biasa. Dia juara 1 saat itu makanya wajahnya diabadikan di keong Mas ya Uya. Aku kecil-kecil berprestasi. Keren banget, aku gak nyangka loh kamu bisa juara 1. Luar biasa loh. Tapi Kak Nuha sama Noval suaranya. apa? Iya, memang bagus, memang di Saya penyanyi rock. Memang penyanyi, ini memang penyanyi. Bukan saya host. Nuha sama Noval tapi pernah ikut ini ajang pencarian bakat atau apa gitu enggak? Ikut apa? Talent search. Talent Talent search. search. Ada dulu time Nuha tengah belajar di universiti, Nuha banyak masuk pertandingan-pertandingan nyanyi. Pernah ketemu juara. sama Juri-juri. judgesnya siapa? Misalkan penyanyi besar sana macam Oh. Dato Siti atau Siapa itu? Kenal Misha Omar? Misha Omar ya tahu. Aku Misha Chandrawinata kalau aku tahu. Itu ini kita cuman mungkin belum pernah diundang kalau di Indonesia tuh Mami Mas Idayu. Mami Mas Idayu. Oh, iya. Iyalah, ketuknya kencang Coba kita sekali. mau kasih lihat ya. Kalian ini pernah, Nuha lebih tepatnya, kamu mengcover lagu Hurt ya, sampai akhirnya di-repost sama penyanyi aslinya. Kita mau kasih lihat. Christina Aguilera, The Diva. Kamu nyanyiin lagu Hurt-nya Christina Aguilera. Iya. Kemudian di-repost sama Christina Aguilera. Iya. Nanti kita minta Christina Dangdut Indonesia yang repost juga ya. Gak kira kita minta Christina Aguilera datang di sini. Apa rasanya? mau banget ya, kan? Di-repost sama Christina Aguilera langsung. Nuha ingat lagi kali pertama Nuha tahu Christina Aguilera repost, Nuha baru bangun tidur. And then? Lepas tu Nuha jerit satu rumah dengar. Jeritnya gimana? Nanti pecah habis semua nanti. Coba jeritnya gimana Nuha? Oke, ceritanya Nuha buka handphone, lalu melihat ada Christina Aguilera merepost. Bagaimana kau berjerit? Sampai family Nuha panik, dorang pun macam kenapa Nuha jerit-jerit. Lepas tu Nuha bagi tahu dorang. Lepas tu Nuha punya perasaan tu memang sangat terkejut sebab tak sangka Christina Aguilera. For me itu adalah salah satu pencapaian yang sangat besar lah bagi Iyalah, Nuha. iyalah. Ya, itu kan favorit penyanyi Ada artis favorit. dunia. Benar, sama kayak teman kami. Teman kami menyanyi yang repost Mike Tyson. Gak apa-apa dong. Aduh. Lu nyanyi apa tinju lu? Sensasional, fenomenal pagi hari ini ya. Nuha, Noval, terima kasih 3 jam sudah kita menemani. Belum 30 menit, sabar dulu di sini ya sayang. Duduk dulu cantik-cantik ya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan pasangan muda lainnya. Mereka Ya. juga sangat berprestasi. Tapi salah satu di antaranya ternyata kabarnya sempat tertekan. Karena pemberitaan ibunya yang sangat luar biasa. Dan bahkan ada yang bilang katanya ibunya ini penuh kontroversi. Kata siapa? Kata netizen, orang, kata orang. netizen. Apalagi kata Dewi Persik. Bukankah Dewi Persik dengan ibunya berteman? Betul berteman tapi kayaknya suka ngomongin di belakang. Oh, Gak mungkin dong seorang anak ngomongin ibunya. siapa yang ngomongin di belakang? Dewi Persik. Ke Ngomongin siapa? siapa? Isdahlia kan? Hei, itu kan mama. Tapi kamu ngomongin di belakang kan? Gak pernah. Masa? Gak, langsung aja ngomong mama. Ayo deh kita Mama panggil aja berkumis anaknya langsung. yuk. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Devano dan Endra yang hadir bersama Zoe Jira. Luar biasa bagus sekali Devano dan Endra. Apa kabar sehat ya? Zoe Jira juga Waduh, sehat aku banget ya. terbangun loh melihat Terima Devano. kasih banyak. Wow, kami mengucapkan. Terima kasih. Memang itu buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dari pohon. Iya. Kalian berdua datang di sini di pagi-pagi ambiar. Pasangan muda yang satu dari Malaysia, yang satu dari Indonesia. Sama-sama berprestasi. Oh dia dari Malaysia? Ini Indonesia belakang Malaysia. Ya. Tapi mereka juga manusia termasuk Devano dan Endra juga ya. Kabarnya dia juga sempat merasa tertekan ketika sang ibunda tercinta Mama Iis Dahlia penuh kabar tentang kontroversi. Buat Mama Iis Dahlia, Mama Iis maafin ya, ini bukan karena kata aku, karena kreatifnya bener Ma, bener ya? Enggak, kenapa sih Iya kok Ma, kita harus- cuma kerja aja di sini Iya Ma. ya, Teis.
Dia paham deh teh. Kita kasih lihat buat Sobat Ambiar seperti apa rasa tertekan yang Tertekannya sempat dialami anak-anak oleh dari Devano Mama dan Is Hendra. Dahlia. Ini dia. Karen, apa kabar? Ya Allah. Baik-baik aja. Oh, ya Allah jawabannya sama. Ini Oke. bukan Karen, ini rambutnya asli, bukan palsu rambutnya. Oh, Lebih kayak ini ini kayaknya. asli. Iya, enggak. Ini Kalau mah itu bukan asli. duit, ini mah asli. Kalau Karen Devano Devano. rambut begitu pantas keren gitu. Maksudnya itu nggak pantas ya? Pantas gak ada statement aku loh. Tapi Tapi Devano, kalau kita lihat tadi videonya di situ kan emang bener kalau kamu tuh sempat tertekan sama mama yang lagi yang banyak diperbincangkan sama banyak Kenapa? orang. Sebenarnya nggak tertekan sih, cuman mungkin karena aku yang belum siap aja sebagai anaknya. Diva dangdut. Jadi aku karena juga masih sekolah waktu itu, masih punya teman-teman banyak. Terus nggak enak aja kalau nongkrong tuh diomonginnya yang kayak, ih lu tuh kayak gitu sih gitu-gini. apa sih Jadi biasanya kayak, ngomongin apa dulu waktu sekolah? dulu kan masalah banyak banget kayaknya. Namanya hidup selalu ada masalah loh Devano. Iya, jadi ya dibecandain aja gitu. Oh. Nah, aku mungkin nggak mau nyebutin apa yang dibecandain, cuman ya nggak enak lah. Oke. Devano ini pasti kuku diajarin sama yang voice over itu ya? Siapa maksudnya? Siapa itu tadi Oh, yang Ujus. voice over? Ujus kreatif kita. Oh, coba lihat kukunya, kasih lihat sama kamera coba. Wow, zaman sekarang Korea begini. ya, zaman-zaman kalau Korea ya, cowok-cowok Korea ya. Bener. Tapi Devano maksudnya kalau ngomongin soal tertekan ya semua orang kan juga pasti pernah tertekan Pasti ya. dong, pasti. Yang kalau buat kamu tuh yang pernah Tertekan merasa yang- terganggu banget yang seperti apa sih? Mungkin karena aku hidup di era digital sekarang, which is komentar semua masuk dalam hidup Komen, aku ya. juga. Terus aku juga terjun di dalam dunia industri yang sama kayak mama. Dan memang mungkin waktu itu aku masih terbilang kecil, masih muda masuk ke dunia industri. Jadi aku masih belum siap resiko-resiko yang ada. Jadi kayak mungkin tertekan dan lain-lainnya tuh masuk ke dalam diri aku. Jadi ngerubah kayak dari Sempat kena mental juga istilahnya ya sayang ya. Iya, ngerubah cara aku ngobrol, cara aku natap orang jadi lebih Oh ya? lebih malu. Sampai segitunya? Iya, ya, karena mungkin karena kesiapan yang kurang jadi ngebuat Setiap semua. mental orang kan beda-beda Betul. kan. Kak. Tapi akhirnya Mama bilang apa sama kamu? Mama bilang, ya namanya juga hidup. Oh gitu Betul. ya. Iya. Tapi kamu komplain ke Mama bilangnya apa? Aku sempat komplain, aku sempat gak suka sama kerjaannya Mama. Ya waktu itu karena mungkin akunya juga capek banget. Yang aku bilang tadi aku masih sekolah, masih pengen main dan gak enak kalau misalkan teman-teman ngomongin yang enggak soal keluarga gitu. Jadi kayak aku akhirnya ngomong jujur aku nggak suka. Tapi ya tetap aja, maksudnya pada akhirnya kita akan terus kayak gini karena ini kerjaannya dan harus hidup lebih kuat lagi ke Dan depan. akhirnya penerimaan dari kamu itu datangnya gimana? Sejak kapan? Yang akhirnya kamu bisa nerima semuanya. Sejujurnya aku nggak ini sih, nggak kayak yang oke gue harus nerima nih. Aku jadinya let it flow aja. Aku tetap tegar pada diri sendiri dan tetap belajar sama diri sendiri juga. Aku percaya kalau misalkan ke depan tuh bakal ada hari lebih bahagia. Aku punya saran buat kamu Devano. Apa? Namanya hidup selalu ada masalah. Tertekan itu biasa. Kamu mending anaknya Is Dahlia. Coba jadi suaminya dia. Lebih tertekan. Makanya hidup itu nggak akan tertekan kalau kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan baik dan memandang positif. Makanya aku setuju sama Devano. Devano langsung mindsetnya dirubah sama dia, memandang segala sesuatunya positif, jadi nggak sampai ke bawah hati ya sayang. Seperti tadi dia bilang, dia kan bilang let it flow ada lagunya. Let it Gimana? flow. Jadi gue Tapi mama sempet, mama kira-kira ngasih masukan nggak sama kamu sayang? Maksudnya dalam di dunia entertain tuh kayak begini-begini, kamu harus siap seperti ini, udah kasih tahu nggak mama? ya pada akhirnya ngasih tahu karena memang aku juga terjun di dalam dunia industri kan sendiri. Aku nggak minta. Iya. Jadi memang aku belajar diri sendiri. Sekarang akhirnya dapat saran yang banyak banget dari mama, dari cara gimana aku bisa harus tegar dalam menghadapi situasi apapun. Tapi yang penting kalau mama tuh lebih ke attitude sih, aku harus sopan sama orang. Harus senyum, harus Itu sangat penting sekali ya. Tapi kita mau kasih lihat satu artikel buat seorang Devano. Coba tolong kamu tanggapi artikel yang satu ini. Iis Dahlia pernah bikin depresi anak kandungnya. Kondisi Devano dan Hendra sempat tertekan. Apakah kondisi Devano bisa tertekan dikarenakan? Nggak ada. panjang banget. Panjang banget. Tapi momen itu ketika kamu ngerasa kalau menurut artikel sampai ada momen depresi ya? Sampai ada momen depresi? Enggak sih, aku nggak bilang aku depresi karena aku juga nggak ke orang yang
profesional, Iya. ke psikolog. Aku percaya sama diri aku sendiri, aku bisa. Jadi Bisa makin dari semua gitu ya. iya, Kak? selagi aku punya teman-teman yang bisa support, terus juga punya. Karena aku tuh Apa? Gimana? bakal seneng kalau lihat orang juga seneng. Kayak misalkan aku di sini ngeliat orang-orang di sini senyum, aku bakal keikut rasanya senyum. Oke, mari kita senyum bersama-sama untuk Devano. Mari. Bukan. Bukan. Kan lebih ke aneh. Devano tuh anak muda banget. Anak, ya. Terus maksudnya tuh dia tuh kalau menurut aku dia tuh anaknya tuh ada manja-manjanya. Biasanya kadang-kadang kalau dalam keluarga itu kan kadang ya kita apalagi kalau saudara anak cowok 4 gitu ya. Kalau ibu misalkan ada sayang yang kesini dia kita merasa padahal kita juga disayang tapi kita kayaknya enggak Kurang terlalu gitu ya, diperhatikan atau apa kayak gitu kurang lebih kayak begitu kadang-kadang. Iya. Tapi kan Ya beda, setiap orang pasti beda-beda pasti ya. Beda-beda. Cuman kalau papa bilangnya apa? Papa paling diem sih di rumah. Aku juga nggak, Terus papa ngomongnya kapan? Apa? Papa biar kerja aja deh. Dia nggak pernah apa, Ma? Ketika mengetahui bahwa kamu sempat merasa seperti itu, apa saran dari papa? Setahu aku sih nggak pernah ngomong apa-apa. Cuman aku ngerti love language orang kan beda-beda juga. Betul. Jadi mungkin bukan berarti papa orangnya cuek, bukan berarti nggak sayang sih. Kan kita tahu industri hiburan, maksudnya banyak selebriti yang melakukan A, B, C sampai Z bermacam-macam. Termasuk juga seorang mama kamu, seorang Isdalia juga banyak yang Yang dilakukan. menjadi sorotan. Betul. Menurut kamu, pendapat kamu apa yang dilakukan oleh Mama Isdahlia, ibu kamu sendiri seperti apa? Apa deh? Segala macam komentar misalnya yang keluar kemudian menjadi viral di media sosial. Pernah nggak marah sama mama? Mama itu salah, mama itu kayak gitu. Pernah nggak? Ada fasenya aku memang marah banget. Karena aku bilang aku nggak siap dan lain-lain. Karena kalau dulu ya, ini kalau sekarang udah beda lagi, aku udah lebih kuat pastinya. Dulu aku pernah bilang kalau misalkan ibu sayang sama aku, harusnya ibu nggak ngelakuin itu sebagai mungkin sebagai kerja, apa namanya, pokoknya nggak boleh lah jangan ngelakuin itu. Ya walaupun itu gimmick, tapi seenggaknya ngelihat anaknya masih kecil dan mungkin keluarga yang lain ngelihat dan rasanya nggak enak kalau diomongin sama orang-orang. Terus kalau ke mall tuh orang tuh kayak ngeliatin kita tuh kayak Oh, anak Isdalia gitu ya. Sempat komplain seperti itu. iya. Oh, kamu sempat bilang, seharusnya ibu tidak melakukan hal itu. Pernah komplain seperti itu? Sempet. Padahal mama pasti udah jelasin bahwa itu kadang gimmick ya nak. Iya. Respon mama apa ketika kamu bilang seharusnya ibu tidak melakukan itu? Itu kehidupan gitu, tetap yang ngasih apa namanya saran soal industri karena mau nggak mau kita akan terus kayak gitu. Tapi kan Devano, kamu sekarang terjun juga ke dunia hiburan yang pada akhirnya dari mulai prestasi, sensasi, kontroversi adalah satu bagian juga. Ya. Kamu sempat ada perasaan takut nggak pada akhirnya at the end nanti kamu juga akan melakukan hal yang sama, misalnya akan ada kontroversi, kemudian sensasi yang entah sengaja atau tidak sengaja dilakukan? Itu yang aku pikirin sih sekarang, karena memang mungkin sekarang aku lebih beda, lebih ngerasa aku lebih siap dari sebelumnya. Mungkin apapun yang terjadi ke depan, aku bakal lebih berani dan pastinya aku bakal jadi diri aku sendiri. Itu sih yang paling penting. Tapi kamu pernah ngobrol sama mama permasalahan ketika terjun ke dunia hiburan di mana penuh dengan ya kalau prestasi Segala konsekuensi lah. Betul, segala konsekuensinya. Kalau prestasi kita yakin kamu juga, wah prestasinya juga muda tapi sudah menciptakan karya. Tapi kemudian pada akhirnya dengan sensasi yang dan juga kontroversi yang tidak bisa dipisahkan. Pernah ngomongin ini nggak sama mama? Gak pernah sih, aku lebih kayak kemarin tuh apa namanya ngeluapin apa yang aku rasain aja. Meluapkan apa yang kamu rasakan, berarti sempat ada masalah memang benar dengan mama ya? Masalah sih enggak, cuman memang sebagai anak dan ibu aja yang kayak ini Anak anaknya protes loh sama lagi. ibunya. Dan itu sangat wajar Wajar, sekali. wajar, Apapun betul, pekerjaan betul. ibunya, ketika ya memang kalau anaknya mau protes ya sah-sah aja. Betul. Dan ini juga banyak terjadi bukan hanya pasangan ibu dan anak Anakku juga selebriti. sering protes kok. Oh ya? Iya. Apa katanya Wi? Kapan mama di rumah? Lebih ke situ ya. Iya. Tapi kan setiap orang tua juga punya tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing pasti ya. Devano, apa yang Devano mau sampaikan untuk Mama Is? Karena kita yakin Mama Is itu hampir 24 jam nonton Pagi-Pagi Ambiar. Nontonnya benar, Pagi-Pagi Ambiar, habis gitu dia nonton lagi di YouTube Pagi-Pagi Ambiar, dia ulang lagi YouTube Pagi-Pagi Ambiar lagi. Dia ulang terus. Apa yang kita sampaikan Rasanya saya? ada kerjaan lain ya tuh. Mau bilang apa sama Mama Is Dahlia? Apa ya? Maaf kalau jarang ketemu juga karena aku sekarang lebih sering di luar rumah. Aku mungkin lagi happy-happynya buat
ketemu orang-orang, ngobrol banyak sama orang. Karena juga di rumah aku ngerasa kayak kita punya kehidupannya masing-masing, sama-sama kerja, papa pilot, ibu juga yang kerja, kakak juga sekarang udah ngantor. Jadi semoga sehat-sehat semuanya walaupun agak jauh sekarang udah pada gede, tapi I love you guys. I love you guys. Punya Sayang, kesibukan masing-masing. Kamu ya. bangga nggak sama mamah kamu? Bangga dong, bangga. Pastilah Sama bangga. mama Sama bangga seperti ya. Mama Is juga kita yakin Pasti sangat bangga bangga sama sekali kamu, sama karena kamu sudah anak-anaknya mandiri. ya. Tapi begitulah anak-anak ketika sudah beranjak dewasa mereka punya kesibukan termasuk Devano yang punya kesibukan barangkali dengan pacar barunya. Bertahun-tahun pacaran tapi putus. Ternyata ini alasan Devano akhiri hubungan dengan Naura Ayu. Apakah mungkin? Berapa tahun pacaran sama Naura Ayu? Waduh, nah aku next project aku tuh. Gak ada nanya next project. Sama Naura Ayu berapa tahun? Aduh, 3 tahun pacaran ya? 3 tahun. Ini sebelahnya siapa? Yayangnya juga pasti nih ya. Zojira bukan, ini teman untuk project barengan. So, sama Naura Ayu 3 tahun? 3 tahun. Akhirnya memutuskan untuk oke, we're done, kita selesai. Nggak akan datang Naura Ayunya kan? Gak ada. Paling juga gue jadi Naura Ayu. Tenang deh, Berapa lama tenang. sayang kamu berhubungan sama Naura Ayu? 3 tahun. Oh. Putusnya karena? Gak cocok ya. Enggak, aku nggak bakal ngomong sih. Tapi memang ini namanya juga hubungan. Betul. Aku nggak mungkin ngomong kenapanya. Oke, Karena it's okay. karena yang jalanin kan kita berdua. Jadi yang tahu harusnya kita berdua aja. Tapi hubungan sekarang kalian berdua baik-baik aja, komunikasi segala Baik banget. Enggak ngeblok Instagram segala macam. Enggak dong. Nah gitu dong Wi, kalau udah selesai itu jangan diblok Instagram. Ya beda kasusnya, Wak. Tapi nggak apa-apa, namanya hubungan. Yang cerai aja, yang nikah aja bisa bercerai. Apalagi yang pacaran. Nah, tuh bener. Ya kan? Jadi nothing lasts forever, tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Yang abadi cuman kesetiaannya. Waduh, tapi kita dengar juga katanya kamu sekarang lagi seneng banget ya sama seseorang. Bahkan sempat kamu posting juga di Instagram kamu. Siapa sih? Go public, Devano dan Hendra perlakukan pacar baru Mbak Princess. Mungkinkah Princess itu adalah wanita ini? Coba Zojire, kamu pasangan barunya dari seorang Devano. Siapa? Itu kenapa kamu harus pakai masker sih sayang? Biarin aja kali biar orang semua tahu. Kamu ya, kan kamu mungkin lebih tua, lebih muda atau bagaimana? Aduh. Susah nih. Kenapa? Hah? Pasangannya kamu udah pernah kamu posting ya pacar baru kamu posting Instagram pernah kan? Di-expose. Iya, di-expose. Memang kamu expose? Hah? Sudah kamu expose kan? Sudah kamu publish? Iya. Karena aku kan kalau gunain sosmed, yang aku bilang tadi aku pengen jadi apa adanya gitu. Oke, apakah yang satu ini? Iya kayaknya. Ya. Umi Abi, namanya dipanggilnya Umi Enggak, Abi. itu bercandaan kita aja. Tapi lucu loh Dev, kamu begitu, Devano mah cocok ya. karena- Siapa? Namanya siapa? Nunung. Ayo dong Namanya Dev, siapa, namanya siapa? Namanya Baila. Namanya Baila. 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 Siapa? Baiklah. Baiklah, Baila apa namanya? Baila Umar Syihab. Baila aja. Sekarang Baila. Baila di mana? Tinggalnya di Bali. Oh, di di Bali. LDR. Oh, oke. Ya, oke. Buat sobat Ambiar ya kita doakan apapun itu. Manajernya ngamuk. Sabar ya, Bedu. Tapi namanya juga hidup ya, tidak ada yang abadi. Tapi apapun itu kita selalu doakan yang terbaik termasuk dengan Devano yang kabarnya juga punya project terbaru. Prestasi nih, jadi prestasi dan sensasi ada ya. Zojire, so apa project kalian terbaru? Devano dan juga Zojire. Kebetulan kita satu label. Oke. Satu Jadi level. kamu baru ngeluarin lagu ya? Apa lagunya judulnya? Kau milikku. Kau milikku. Kamu cemburu nggak tadi ada foto cewek? Awalnya Soalnya judul lagunya Kau Milikku. Itu kayak sebenarnya ini first time ketemu sama Kak Devano juga ya. Iya, Soalnya walaupun satu label. Karena aku jarang ke kantor kan. Aha. Oh, baru ini ketemu di pagi-pagi Ambiar. Yap. Oh pantes. Kamu jarang di rumah, jarang ke kantor, jadi kamu seringnya di mana sih Devano? Ya dia mobile karena kan dia punya usaha Iya. banyak. Iya. Kau milikku tuh yang dengarkanlah wahai. Lagu dangdut sih. Itu lagu dangdut, itu lagunya Mama Isdalia ya. Jadi kalian satu label, kemudian dipertemukan dalam satu project yang sama gitu. Apa project apa sih bareng? Enggak, kita nggak satu project. Oh, oke. Kebetulan memang masing-masing. Aku satu project sama Ismail Izani, penyanyi Malaysia. Oh. So, kalian satu label ya. Jadi ini berdua ini maksudnya apa?
Satu label aja. Iya, Kita satu label aja. So, kamu menilai Devano itu seperti apa? Waduh. First impression ya berarti. Yes, first impression. Aku ngeliat sih Kak Devano tuh kelihatannya orangnya care gitu ya. Pokoknya ada sifat keabangannya sih aku lihat. Karena aku anak tunggal, anak satu-satunya. Jadi kayak kalau ngeliat kayak orang yang kayak Kak Devano tuh berasa kayak punya kakak Sosok gitu. kakak ya. Sosok kakak. Kalau Devano melihat Zoujire itu seperti apa? Oh, Ini no. rising star Indonesia nih bakal hebat di dalam dunia industri musik. Amin. Zoujire umur kamu berapa sih? 14 Kak. Hah? 14 ya. Oh my god, masih 14 tahun. Fresh. sayang. Ini Zoujire ini suaranya katanya ada yang bilang Bagus banget. mirip sekali dengan almarhumah Nika Ardila, betul ya? Benar-benar luar biasa di usia 14 tahun. Tapi kalau Zoe sendiri tadi apa proyek kedepannya akan ada apa? Aku sejauh ini pengen coba fokus ke kaum milikku dulu sih ya Kak. Semoga emang waktunya Tuhan dan bisa booming lagunya. And then kayak aku juga pengen bikin semua orang bangga, semua orang suka sama karya aku. Sebenarnya poinnya itu sih, that's the point. Oke. So, itu video klipnya sudah ada di YouTube, sudah bisa disaksikan. Udah. YouTube channelnya boleh dikasih tahu sama Sobat Ambiar di rumah. Kalian Zomagin, Sobat Ambiar semuanya, kalau kalian pengen dengerin lagu aku, Kau Milikku, semuanya udah ada di platform musik kesayangan kalian, and also ada di YouTube HP Music ID. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia, pedagang cincau yang jago berbahasa banyak bahasa, Bapak Nana. Wow, baru juga dong. Baru juga Itu jangan kan udah bisa mati. bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa. Harusnya jangan jadi tukang cincau. Jadi Jadi apa? apa? Jadi pramugara. Iya benar. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. How about you? We're great as always. Bapak Nanang jualan cincau, jago bahasa Inggris, bahasa Jerman, Spanyol, Belanda, semuanya bisa. Jalan sendiri guys. Bismillah. Masa sih? Pak Nanang ini pedagang cendol, penjual cendol dari daerah mana Pak Nanang? Saya tinggal di Bogor. I Di live in Bogornya juga Bogor. denger di Bogor. Di Bogor. Where do you come Bogor. from Bapak Nanang? USA. USA? Orang Sunda asli. Orang Sunda, Orang Sunda asli. Oh, Bapak ya Nanang, ampun. ya terima kasih banyak kami Ya. semua di sini mengucapkan Terima kasih. Menginspirasi sekali jualannya. Please be seated, Bapak Nanang. Oke. Silakan boleh Kita duduk. Yes, Oke. como esta noche. Oke. Ya. Bapak Nanang nih usianya berapa sih Pak Nanang? How old are you? Please guess me. This is my own kids. So let me guess, saya tebak umur Bapak. Lu tebak umur berapa? Ayo bisa nggak lu? 45? Oh, no too young, but 57 years old. 57 tahun. Tapi masih gagah loh ya. Bener. No strong, still strong. Oh, still strong. Mau buktiin nggak? Mau buktiin nggak, Wi? Buktiin, Wi. Bapak Nanang tuh belajar bahasa Inggris dari mana, Pak? Sejak saya menjelang ke SMP, kebetulan waktu itu ada seorang dosen Foreign Language Academy, Akademi Bahasa Asing, mengajarkan saya, mengajarkan Bapak waktu itu pada usia sekitar 13 tahun ya, 13 years old. Oh, dari umur 13 tahun. Dan dia mengajarkan bagaimana cara spell, mengucapkan, ya pronunciation, Inggris, Pronunciation. Jerman, Belanda ya pertama. Belanda. Dan juga di other language itu ya, bersampel bahasa kayak Masolomsa ya itu Hebrew ya waktu itu. Bahasa Hebrew. Hebrew. Oke. Ya. Dan setelah itu yang saya pilih ternyata bahasa yang lebih dominan itu bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. And few words Spanish yang di other language itu. Hast du schon gegessen? Mr. Nana. Wah, kan. Umurnya apa, Wi? Sudah makan belum? No. Listen, Deutschland. Hast du schon gegessen? Mohon maaf Hast du schon deh, kayak gegessen? anak kecil lagi ini les Mr. bahasa Nana has to Inggris. Coba. Mr. Nana, Nanang. Mr. Nana, plus to ke Leicester, ya. Apa itu artinya, Pak Nanang? Udah.
waktu yang barusan ya. Iya. Pak Nanang. Kan du spreken Duitsen auch. Pak Nanang dia cuma pura-pura, jangan dianggap serius, Pak. Oke. Dia nggak paham. Dia cuma serius doang. Dia serius. Rian juga bisa bahasa kalau mungkin sambungin. Iya, ini bahasa Jerman mana gue paham. Kalau Jerman gitu. Bahasa Jerman, bahasa Arab deh sama gue Pak. Pak Nanang, tapi yang kita dengar katanya Bapak ini dulu sempat hampir mau kuliah di ITB, betul ya? Iya, waktu itu karena ya, karena Nah, diambil biasa. kenapa, Pak? Karena my parent divorce ya. Orang tua cerai? Cerai. Nah, itu membuat saya dilematis ya. Karena waktu usia 1 tahun itu saya udah saya ikut dengan ibu ya, dengan nenek dari ibu ya. Itu pas ketemu saya sejak SMP, baru adik saya yang kesini, yang datang ke Bogor, dia tinggal Sukabumi seperti itu adanya. Maka ini ya, saya tidak mengharap punten ya divorce. Because I come from a broken home. Saya sudah divorce. You don't. But it is destiny from Allah ya. I think it's normal for human being. Sudah ya. takdir. Sudah takdir ya. Itu problem. But the best, it must be united, not divorce. Sorry ya, I'm sorry to say. Nggak usah sorry, udah 3 kali udah biasa dia, Pak. Oke, easy. Oke, apa hubungannya, Pak? Kemudian orang tua bercerai, lalu kenapa sampai akhirnya tidak mengambil kuliah? Padahal sudah keterima di ITB. Itu karena maaf ya, dalam arti ya faktor ekonomi juga ya. Faktor mungkin ekonomi. ada something ya, mungkin sesuatu hal ya. Ya saya nggak tahu ya itu behind life-nya ya. Bapak baik itu karena masalah ekonomi orang tua bercerai. Tapi yang kita dengar katanya Bapak juga sempat mendapatkan beasiswa, namun ditolak juga sama Bapak beasiswa. Oh enggak ditolak sebenarnya. Ini ya dilematis juga ya dalam hidup saya waktu itu. Pas semester 4 atau 5 ya, istri saya nggak kondusif, nggak respon, mendukung saya, mensupport saya untuk kuliah. Gini bilang, mau cerai atau kuliah, itu yang saya sangat dilematis banget pada saat itu. Sekarang masih bersama dengan istri? Masih. Saya sedih sekali ya, mana yang harus saya pilih, kuliah ataupun cerai. Kalau misalnya kuliah, saya cerai. Saya punya anak waktu itu masih, saya tidak bisa mengatakan dengan secara ini ya. Saya lebih baik memilih kuliah atau cerai. Ternyata saya memilih tetap aja nggak mau bercerai. Saya lepaskan kuliah. Kenapa harus memilih antara kuliah dengan istri? Itu kan bukan pilihan ya? Iya, bukan pilihan. Ada latar belakangnya gini ya, istri saya bukannya jelas. Jadi dia ketakutan karena saya waktu sering diajak ya bisa makan oleh teman-teman ya. Memang usia saya yang paling tua ya di kampus itu ya. Di kelas karyawan ya itu sering ajak makan sampai pulang jam 11 ya, mestinya kan masuk dari jam 7 ya. Jadi saya bilang gini, lu ngeladong gitu kamu mau, saya ngeladong terus gitu ya. Ngeladong gitu, ngeladong kayak masih baru. Ngeladong gitu istilahnya apa sih? Nggak ingat pulang. Ngeladong tuh malah main keluar. Main terus. Iya main terus tapi kasar. Yang saya dilematis ya Pak ya. Tapi lihatlah Bapak sekarang jualan cincau viral, dikenal banyak orang pakai bahasa Inggris, keren. Pak, let's go. Bapak sekarang kita mau tantang Bapak jualan cincau pakai bahasa Inggris ya, silakan ini cincaunya ya Pak. Oke, cincau. Saya kadang antara percaya dan tidak nih Bapak kalau ngomong. Ya memang begitu. Silakan ya. Pak. Ini sih ya. mulai. Bapak tawarin kita semua, ya coba silakan. Bapak boleh? Bagaimana cara Bapak menawarkan dengan menggunakan bahasa Inggris? Ya. Oke. There is someone. Oke. Kita. Good morning, Pak Nana. Okay, morning. Pak Nana. Would you like to drink my chicho ice? Yes, we would of love to. course. We'd love to. How many cup you want? So we 3 cups. can we have 3 cups of your Yes. cincau? Okay. So Cincau please, balado. Okay. so please explain us by one step by step. Any step that you have to do with your Jangan cincau. kau yang ngomong, kau udah Kak, Rian tuh kayak mau ngasih tahu, menunjukkan kayak mau gitu ya, ngasih tahu bahwa dia dia bisa bisa bahasa, bahasa Inggris. Kak. Kayak gitu, Kak. Rian tuh kayak gitu, Coba Kak. lu yang ngomong, ayo ngomong, ayo. Kan si bapaknya aja yang ngomong bahasa Inggris. Iya, silakan, Mbak. Ayo, kau gak mau bahasa Arab, kamu bahasa Inggris. Pak, silakan Pak. Okay, so I want to keep my chicho ice more delicious for you. Ngono. Iya. Terus piye diarepen, ngono. Cincau, iya, cincau nah gini. Lalu dikocek, lebetkan karena gelap. ayo sambil pakai bahasa Inggris, Pak. Ya, tolong Pak Gis. The first time First we have to time. put the glass. Yeah. Okay. Right. And then And then, drinking ya. ya, es kerikil. And then what else? Gula. Yeah. What else?
So, how many cups that usually you sell every single day? Berapa gelas sehari, Pak? Depend rezeki ya, depend milik ya, tergantung rezeki dari Allah. Maybe 50 glasses. 50 gelas. Yeah, for one day. Depend the climate also. If the rainy season, I think it's getting done. But the hot day, hot season, I think it's okay ya. It's okay. Hot day is Panas, lagi panas. Kalau panas lakunya hari lebih panas banyak. ya. Iya. Oke. Iya. Waduh, luar biasa ya. Tapi ya begitulah, kita juga berharap semoga Sobat Ambyar juga, ya sama lah, kita sama-sama belajar. Kalau Per gelas berapa tadi? Point thousand. Point, hah? 5,000 per one cup. Germany is the price is 5,000. 5.000. 5.000. Oh, 5.000. 5.000. Satu gelas ya. 5,000. Ginto dinero. Oh, oke, 5.000 satu gelas. dinero. Luar biasa, Ya. Bapak jago Ya. bahasa ya. Tapi ya walaupun Bapak-bapak jago bahasa, kita juga harus berpikir, kenapa kalau bahasa asli dibilangnya bahasa ibu bukan bahasa Bapak? Karena memang ibu-ibu lebih banyak bicara daripada Bapak. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Ambyar, Devano punya single terbaru, judulnya apa Devano dan Hendra? Another one. Another One. Tentang apa Another One ini? Tentang walaupun udah putus harus sama yang lain lagi. Oh wow, sudah. Terus ada yang Enggak, dia maksudnya- tidak banget ya. Jadi ada yang lain. Ada maksudnya Walaupun jangan sudah- sedih, jangan sedih. Walaupun Masih divorce banyak. masih ada yang lain. Putus, walaupun putus, dia putus bukan Jadi divorce. itu beda. Itu yang ciptain lagu Another One siapa? Kebetulan aku kan satu project sama penyanyi dari Malaysia. Jadi kebetulan memang Ismail Izani dan para tim yang nyiptain lagu. Mereka yang menciptakan. Sudah keluar di YouTube? Udah ada video klipnya baru rilis minggu lalu. Oke, Jadi YouTube bisa- channelnya? YouTube channelnya di WP Entertainment. Oke, WP congratulations. Entertainment. WP. Itu bukan bilang lagi, itu a whole new world gitu ya. Pokoknya buat Ya. Devano sukses selalu ya Terima sayang. kasih banyak Noha dan juga Lagunya Naufal. meledak. Terima kasih banyak dari Sayang, Malaysia. terima Thank you kasih so dari much. Malaysia. Terima Makasih kasih sayang, banyak. cantik, Bapak cantik. Nanang, terima kasih banyak. Makasih, Pak Nanang. Devano dan Hendra, terima kasih Sayang, banyak. kamu Dan juga terakhir makasih, sayang. ya, kita akan saksikan bersama-sama Zoe Jireh akan menyanyikan lagu buat kita semua. Selebriti ini dia bintang tamu kita yang sensasional, fenomenal. Ingat, menjadi selebriti harus sensasional, harus fenomenal, tapi tidak boleh emosional. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambyar. Zoe Jireh.